kemudian di sini saya pulang ke Rembang di daerah sebuah desa namanya Desa Pamotan ya, kota kecamatan ya. Kemudian saya punya tanah di dusun, sebuah desa yang di pinggir jalan sih, memang di pinggir jalan, tidak jauh sebetulnya dari kota kecamatan, sekitar 4 kilo 3 kilo mungkin malah nyampe. Daerah termasuk daerahnya lengang, itu kita mengalami suatu perbedaan yang sangat drastis di dalam masalah ya tadi ya, terutama kualitas lingkungan, kelengangan dan kenyamanan ya. Saya bangun rumah ya, rumah sederhana, tapi buat saya cukup karena memang yang saya di sini tinggal hanya bersama dengan istri orang sini, jadi tidak masalah dengan faktor historis ya, karena memang kerabatnya tuh di sini banyak sekali. Kalau saya benar-benar baru, saya orang kota, tinggal di Solo, Bandung, Bekasi, masuk ke desa, tapi saya nyaman. Saya tinggal di lahan yang total luasnya sekitar 6.000 meter persegi. Ya, rumah sederhana, rumah saya ya saya bangun sebetulnya, yang penting bisa ditempati dulu lah gitu. Rumah kecil kemudian dengan lahan 6.000 meter persegi gitu. Sangat jauh berbeda dengan waktu di kota, walaupun rumah itu di perumahan tapi luasnya cuma 168, berapa kali lipatnya itu, hampir sekitar ya 8 kali ya, 160 6.000 berapa ya kok 30 kali lipat ya 30-an lah ya gitu ya. Iya 30 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan kalau saya dulu tinggal di perumahan tersebut itu, ini lahan 6.000 meter persegi ini 2 RT gitu. Maaf, saya ini bukannya mau pamer ya, tapi saya ingin menyampaikan perbedaannya. Dan rata-rata memang rumah di desa memang ya kalau 60 meter persegi itu ya mungkin cuma dapur ya. Dapur doang gitu. Bukan karena mereka kaya, tapi lahan mereka memang luas gitu. Lapang gitu. Lahan mereka lapang ya. Saya juga merasakan suatu perbedaan hal ini. Nah, faktor dari lapangnya lahan ini itu yang membedakan itu satu. Dari sisi kualitas lingkungan, cahaya matahari itu sangat legang, sangat luas ya ibaratnya. Ini kita berada di dalam sebuah lingkungan aktivitas yang hampir bisa dibilang selalu terpapar matahari dengan leluasa gitu loh. Itu terasa sekali pada saat kita pagi terutama ya beraktivitas. Lingkungan kita kan ini pohon-pohon doang ya. Kita kalau di perumahan mau lari-lari apapun juga ya kanan kiri rumah gitu. Cahaya matahari itu hanya bisa mulai terasa itu pun berada di sela-sela jalan, itu pun hanya pada saat sudah di atas jam ya mungkin jam 8 itu ya istilahnya kayak pantulan-pantulan matahari. Kalau kita terpapar langsung matahari pagi kena ke kita. Itu adalah dari sisi terpaparnya kita dengan matahari. Dan ingat loh, sinar matahari adalah faktor utama di dalam kehidupan baik tumbuhan, binatang maupun kita manusia sebetulnya. Itu mempengaruhi kepada kualitas kesehatan kita. Ini yang harus difahami lagi sekarang, dan juga harus difahami karena ini scientific. Ini adalah memang berdasarkan dasar ilmiah, bukan mitos, bukan dogma ya, tapi ini ilmiah karena manusia itu butuh matahari gitu. Anda bayangkan Anda di kota mungkin tidak bisa. Pertama dari sisi ruangnya sendiri sudah banyak terjadi hambatan Anda gedung-gedung tinggi. Yang kedua aktivitas kita itu sangat sulit. Kita berangkat jam 6, saya berangkat. Kalau yang berangkat jam 5, pulang keluar dari rumah itu matahari belum terbit. Kemudian sampai di kantor kerja di dalam ruang. Pulang ke rumah matahari sudah tenggelam. Nah terus kapan dapat matahari? Itu adalah faktor paparan sinar matahari. Padahal tubuh kita butuh itu loh. Jangankan tubuh kita, kalau kita melihat aja di alam ya, namanya tanaman itu kalaupun terlalu rapat dia akan rebutan untuk saling tinggi-tinggi untuk bisa mendapatkan apa? Matahari, agar bisa mereka itu hidup dengan lebih baik. Kalau ada tanaman hidup di bawah naungan, dia itu akan belok mencari matahari gitu.
itu alam ya, itu kita pun juga sebetulnya begitu gitu loh. Tapi kondisi aktivitas yang tidak natural tersebut membuat kita tuh menjadi tidak tidak alami, dan tubuh kita menjadi sebetulnya mengalami kekurangan faktor sinar matahari. Itu dari sisi matahari. Dari sisi paparan udara, oksigen atau ya udara sehat lah. Kita berada di dalam ruangan di kota, kalau di kota ya ini ya, karena saking padatnya dan juga saking rapatnya, dan termasuk di dalamnya yang faktor utamanya polusi udara karena kendaraan segala macam. Ya kita tahu sendiri kayak gitu kendaraan. Kita berubah pindah dari kota ke desa, hidup di tempat yang banyak tanamannya gitu. Karena saya tanam banyak pohon juga di sini, pohon pisang terutama, karena saya membuat budidaya pisang. Anggaplah pisang. Saya di dalam ini ada sekitar mungkin 400 atau 500-an ya, namanya ratusan pohon pisang lah. Ya rumpunnya ya kalau sudah beranak pinak ya, kalau dari batangnya ya mungkin ribuan lah gitu. Nah masing-masing pohon ini, masing pohon tanaman pisang yang Anda lihat di belakang saya ini, itu pada saat aktivitas mereka, terutama pada siang hari, pada saat berfotosintesis, mereka itu menghasilkan oksigen, menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen. Anda bisa bayangkan seberapa segar kualitas udara yang ada di lingkungan yang seperti ini. Kita bernafas mengeluarkan oksigen, ya. Kemudian kita beraktivitas, masak, naik motor, bakar kendaraan, semuanya tuh mengeluarkan asap, mengeluarkan CO2, mengeluarkan polusi lah gitu misalnya, yang membuat udara menjadi tidak segar. Dan pada saat bersama begitu terekspos dengan lingkungannya seperti ini, dia itu langsung dibanjiri lagi, CO2-nya itu diolah lagi menjadi, keluar lagi menjadi O2, oksigen, udara segar. Dan yang kita butuhkan itu adalah oksigen. Itu masuk bukan hanya sekedar masuk ke dalam hidung, tapi masuk hidung, masuk ke paru-paru, kemudian oleh darah itu disebarkan ke seluruh bagian tubuh kita, seluruh sel-sel tubuh kita, dari ujung rambut hingga ujung kuku kaki gitu. Semuanya membutuhkan oksigen, membutuhkan udara bersih. Dan itu natural, dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita nggak bisa memungkiri itu. Nah, Anda bisa bayangkan dengan kondisi di kota, saya bisa membayangkan waktu itu, karena berada di dalam lingkungan seperti itu. Kita ada jutaan motor yang semuanya itu berjalan dan membakar oksigen. Kemudian di sana ada jutaan kompor yang nyala untuk kemudian membakar oksigen. Kemudian segala macam aktivitas lah, itu mengeluarkan polusi udara, emisi udara. Mereka terekspos keluar, kemudian di dalam kota tersebut sedikit pohonnya, sedikit tanaman yang akan mengolah, menyegarkan kembali udara-udara yang sudah terpolusi tersebut. Tidak seimbang antara yang dibakar. Saya punya data, saya baca ya, googling ya. Untuk kota Jakarta saja, itu kebutuhan normal satu harian itu membutuhkan 26.000 kiloliter bahan bakar. 26.000 kiloliter itu berarti 26 juta bahan bakar. Kalau disetarakan dengan jumlah mobil tangki, satu tangki itu 8.000 liter. 26 juta dibagi 8.000 liter, 26 juta liter dibagi 8.000, itu berarti sekitar 4.500 truk tangki. Itu dibakar semuanya, dikonsumsi semuanya di dalam sebuah kota yang namanya Jakarta. Ya Anda bisa bayangkan jumlah seperti itu tiap hari yang diekspos, terpakai, yang teremisi menuju ke udara. Sementara lahan sudah tidak banyak lagi tanaman, lahan sudah lebih banyak dengan tanaman, gedung-gedungnya. Ya mau kayak apapun juga, mau bikin program kayak apapun juga, itu sudah sulit untuk keluar dari situasi polusi udara yang di luar ambang batas. Kalau mau jujur, mau pengen serius, bisa di googling itu, Pak. Sebetulnya standar yang diperbolehkan itu berapa ppm lah kasarnya gitu, ukurannya itu. Anda bisa lah mencari itu. Berbeda jauh. Nah, kualitas udara juga berbeda jauh.
Kemudian jadi Anda bisa bayangkan ya, jadi setiap hari seperti itulah kehidupan di kota dan di desa. Karena di desa di situ kita banyak tanaman, semuanya terekspos dan itu terasa banget kepada kita. Air juga begitu. Air pun kita di sini karena memang tanah juga masih lapang, kita juga mudah untuk mencari sumber air. Kebetulan daerah saya juga masalah sumber air no problem ya. Jadi tinggal ngebor untuk kebutuhan satu keluarga 6.000 meter persegi satu titik air, kemudian untuk kebutuhan keluarga no problem. Tapi kalau Anda bayangkan ya, bandingkanlah di kota. Di kota Anda hidup rata-rata perumahan itu seperti saya bilang tadi 60 meter persegi. Anggap saja dengan jalan-jalan segala macamnya itu luasnya itu berarti per titik satu rumah itu satu titik air, satu titik pengeboran air. Kalau untuk di wilayah Bekasi itu ya rata-rata rumah juga masih ngebor sendiri gitu. Dengan jadi berarti 100 meter lah kan, 100 meter persegi. Tiap lahan 100 meter persegi satu titik lubang air. Nah itu berapa juta rumah yang saat ini ngebor, berapa juta rumah itu yang mereka itu ngebor untuk kebutuhan air. Memang masih bisa didapat, tapi makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam, sehingga pada saat titik tertentu ya memang sebetulnya daya dukung alamnya sendiri itu sudah tidak kuat. Air tanah yang diserap itu sudah terlalu banyak sehingga pada titik tertentu akhirnya air yang mengalir masuk ke dalam tanah itu ya air dari laut gitu, atau air yang ini nggak sehat sebenarnya. Dan yang paling penting itu juga setelah air, udara dan sinar matahari, faktor berikutnya yang paling utama juga di dalam menunjang kesehatan itu apa? Gerak, aktivitas tubuh. Kita itu perlu bergerak loh. Kita itu perlu bergerak untuk membuat badan kita bergerak, beraktivitas sehingga panas dan membakar kalori makanan yang kita makan gitu. Dengan begitu, dengan kita membakar makanan, kita makan mendapat tenaga dan kita bakar sehingga badan kita itu ya hanya akhirnya menyimpan yang secukupnya saja gitu loh. Tidak akan menumpuk. Setiap ada penumpukan makanan yang kemudian berubah menjadi lemak, akan kebakar lagi kalau kita banyak bergerak. Karena memang ya bergerak itulah yang sebetulnya membuat balance antara makan yang masuk dengan makanan yang dibakar gitu loh. Itu saja. Kita membutuhkan lahan gerak. Lahan gerak saya berada di dalam lingkungan rumah dengan lahan ya halaman dan kebun ya, sebenarnya 6.000 meter persegi itu luas sekali. Aktivitas kita juga sudah bukan aktivitas yang hanya duduk, ngetik, kemudian rapat, enggak. Kita memang benar-benar saya berniat untuk bergerak, sehingga saya tanam sendiri, macul sendiri, kemudian saya motong-motong segala macam lah, aktivitas yang membuat saya bergerak, berkeringat gitu. Itu membuat makanan atau lemak-lemak yang menumpuk itu rontok. Seperti yang saya tadi ceritakan ya, berat badan saya itu waktu itu 86 kilo. Nggak tahu waktu di kota itu mau digenjot pakai pakai fitness, pakai sepeda olahraga sepeda, juga digenjot pakai renang. Saya juga sering renang, kemudian juga pakai terakhir yang ada lari pagi, jogging ya. Itu nggak berkurang-kurang. Mungkin karena ngemil ini, saya curiganya ngemil itu kayaknya paling besar itu faktornya. Tapi di sini saya dengan aktivitas banyak bergerak itu 86 kilo itu dalam tempo nggak nyampe 1 tahun itu bisa turun menjadi 70 kilo. 70 kilo itu 16 tahun itu luar biasa dalam tempo 1 tahun. Dan satu hal yang paling penting, saya melakukan itu tanpa diet, tanpa pantangan makan. Jujur saya senang makan ya, saya termasuk makan itu ya saya seneng lah. Nggak usah cerita, pokoknya seneng itu. Jadi apa yang saya lakukan dengan makan itu kebakar dengan aktivitas saya di kebun.
terutama kalau sudah macul gitu ya, pacul itu mungkin orang bilangnya itu wah kasihan orang itu bekerja keras, wah orang itu kayaknya banting tulang peras keringat. Memang saya tuh meres keringat kok maunya kok. Jadi saya sudah merubah mindset bahwa yang namanya memeras keringat itu bukanlah sebuah perbuatan yang perlu dikasihani, enggak, tetapi justru akan membuat badan kita menjadi balance karena apa yang kita makan akan terbakar gitu. Dan tidak usah khawatir akan menjadi kelaparan. Karena apa? Kalau sudah terbakar habis, itu nggak akan lama sinyal yang namanya lapar itu muncul memang gitu. Dan kita akan segera mengganti, menambah asupan. Tidak akan ada. Alhamdulillah ada. Tidak perlu mewah, tapi kita akan memiliki asupan untuk mengganti apa yang sudah keluar. Dan begitu terus. Yang penting itu balance sebetulnya. Maka sebanyak apapun Anda makan, mau Anda mau makan daging, mau makan ikan, mau makan lemak, mau makan apapun juga, Anda nggak don't worry. Kecuali kalau sudah terlanjur punya penyakit ya kayak penyakit ginjal atau apa ya Anda harus juga pertimbangan faktor pantangannya ya. Tapi kalau Anda masih fit dan sebagainya, don't worry. Yang penting pokoknya Anda segala makan imbangi dengan aktivitas yang membakar makanan tersebut. Itulah yang terjadi. Memang kita memiliki. Nah, karena di desa seperti ini ya memang ada namanya juga lahan 6.000 meter itu ya buat saya sudah sangat lapang lah untuk aktivitas ya. Itu sangat berbeda waktu saya bandingkan di kota ya. Memang kita bisa memaksakan diri untuk berolahraga di tempat tertentu, tapi ya tadi kualitas udaranya juga sudah berbeda tanpa ada paparan sinar matahari segala macam. Yang pokok itu ya ruang gerak memang sempit. Mau dulu itu ibaratnya saya mau senam macam mesti nyari tempat yang gimana gitu ya, yang cukup lapang lah. Apalagi kalau sudah di dalam kantor nggak mungkin aktivitas kita tuh lebih banyak duduk, lebih banyak nulis, kemudian meeting. Kalaupun misalkan kita ngunjungin ke klien, ke supplier, ya tetap lebih banyak duduk karena kita naik mobil. Kemudian sampai di sana juga duduk lagi, rapat lagi, makan lagi. Terus gitu aja. Ya ini perbedaan itu yang membuat tidak balance. Itu tadi yang saya sorotin. Faktor-faktor utama yang menunjang kesehatan itu faktor alam yaitu sinar matahari, kemudian kualitas udara oksigen, kemudian kualitas air yang kita minum, dan satu lagi adalah ruang gerak, ruang aktivitas fisik ya, itu sangat besar sekali pengaruhnya tuh kepada kualitas hidup kita. Dulu saya waktu di Bekasi ya, waktu di kota itu, saya merasakan yang namanya hidup itu ya paling tidak yang namanya jatah sakit ya. Jatah sakit itu adalah paling tidak itu sebulan sekali itu saya mengalami sakit. Entah itu ya sakit ringan ya entah itu yang namanya flu, pilek, batuk ya gitu. Pusing itu sering, migrain, saya agak sering ada migrain itu. Paling tidak dalam 1 bulan itu pasti ada mengalami itu. Dan ya kadang-kadang kalau sampai agak sedikit parah ya kepaksa libur ya, izin dari kantor. Tapi saya pernah mengalami ya seperti itu, paling tidak mengalami itu flu kan itu. Yang mulai mengalami proses degradasi itu mulai muncul asam urat, itu saya mengalami asam urat itu juga umur sudah mulai masuk umur tertentu, umurnya mulai degradasi ya, degeneratif lah orang bilang. Kemudian mulai mengalami ini apa namanya tulang belakang itu sering sakit ya. Itu setelah saya istilahnya terapi namanya terapi kiropraktik ya, gitu di bola tulang belakang itu, sama terapisnya sudah dia bisa ngukur. Ini akibatnya adalah apa? Penipisan bantalan tulang punggung. Jadi tulang punggung itu kan berluas-luas, di antara itu ada bantalan dari tulang rawan lah. Itu mengalami penipisan. Itu akibat apa? Terlalu banyak duduk itu bukan nyaman loh, duduk itu juga harus ada ukurannya. Terlalu banyak itu ya juga berakibat ini loh, bisa berakibat negatif.
banyak lah kalau misalkan ada message tentang masalah penyakit akibat terlalu banyak duduk itu salah satunya itu tadi penipisan tulang belakang. Dan kalau sudah terlanjur seperti itu ya memang terapinya bisa mungkin diobati ya, tetapi mungkin tidak akan bisa kembali seperti semula. Ya salah satunya ya saya makan banyak kolang kaling ya, itu akan banyak untuk memberikan asupan kolagen atau apapun juga untuk bisa menambah ke apa namanya licinnya, itu yang namanya bantalan-bantalan tersebut. Alhamdulillah saya belum sampai pada tingkat kena stroke, atau banyak teman-teman seukuran saya yang sudah mengalami itu, ada yang sampai meninggal juga. Ya itu adalah kualitas yang kita dapatkan yang berbeda. Nah setelah saya pindah ke desa ternyata alhamdulillah kok hilang itu namanya penyakit rutin bulanan itu. Tetap sih kadang-kadang ya, tapi jarang. Saya selama 5 tahun 6 tahun ya di sini itu jarang sekali yang namanya flu, batuk. Kalau sudah ada gejala-gejala kayak gitu, kalau dulu kalau ada gejala pusing ini kan selalu tidur gitu, minum obat, ya bablas tetap sakit kan gitu. Tapi kalau sekarang kita di sini lagi-lagi bergejala itu, malah terapinya simpel, kebun macul lagi, kemudian babat lagi sampai keringetan. Itu kok hilang ya namanya pusing ataupun demam ya, demam meriang-meriang itu tuh enggak terlalu. Simpel, karena apa ya, kita terekspos kok dengan faktor-faktor yang kita butuhkan, ya faktor-faktor yang membuat kita itu menjadi lebih lebih imun, lebih tangguh di dalam menghadapi penyakit-penyakit itu. Kalau saya misalkan sudah merasa pusing gitu ya, pusing karena mau ada gejala flu, tetap flu itu tetap ada ya. Kalau pusing gejala flu itu malah justru bukannya diam tidur enggak, ya ke kebun macul bersih kemudian itu sampai keringetan, itu tuh nanti banyak minum air putih, itu los itu drop itu. Batuk juga begitu. Kalau dulu setiap batuk itu mesti minum obat batuk ya, karena kalau dari apotek banyak sekali tuh obat itu, ada yang namanya antibiotik, ada vitamin, ada ya obat batuknya sendiri segala macam lah. Kalau di sini enggak, udah batuk dikit gitu ya, ke kebun macul keringetan kan, mulai keringetan minum air sebanyak-banyak, air putih ya, air putih hangat atau air putih apa ini saja, air putih makan udah, itu hilang. Yang pusing terutama yang paling berkesan itu kayak kalau misalnya ada pening ini ya, itu cepat hilang. Karena ya pada saat kita berada di dalam kebun itu dengan beraktivitas itu, kita sebetulnya menyerap matahari. Ya kita di kebun kan kena matahari ya. Kita nggak akan di kebun pakai AC ngapain. Kebun ya sudah kena matahari, kemudian oksigen itu yang dari pohon-pohon itu kita serap. Wah ini kayak menyerap energi alam ini gitu, bener. Matahari kemudian oksigen kita serap, kita di situ banyak dengan air yang kita minum, udah. Dan paling penting kita bergerak, berkeringat, sehat gitu. Ini adalah merupakan sebuah gambaran kepada teman-teman yang mungkin mulai saat-saatnya sudah memasuki umur, atau ya sebetulnya juga mungkin seumuran atau sudah pensiun ya, kita belum ada keterlambatan, tetapi paling tidak mungkin ada sedikit, anggap saja inspirasi lah, mungkin berpikir memang ini apa namanya, berpikir untuk ya saatnya sudah untuk memikirkan kesehatan diri sendiri, karena itu mahal sekali, terasa sekali pentingnya. Kalau sudah terlanjur sakit itu ya pernah ya, namanya sakit kan ya tahu sendiri namanya stay. Mau dikasih di depan kita makanan seenak apapun juga rasanya juga nggak enak, pahit gitu. Paling tidak hambar, kalau nggak pahit paling dia ambar, nggak ada gurih-gurihnya yang membuat kita wow gitu. Kalau seperti kalau di hosting kulinernya malah klub juga itu wow gitu, tapi ngalami bener loh, itu beda bener. Saya merasakan yang namanya makanan paling wow gitu ya, itu kalau sudah habis mancul, terutama pagi ya, udah badan segar dalam kondisi pagi ini, udara segar, matahari juga pas paginya kita macul,
badan berkeringat, lapar kan tuh. Pulang ada sarapan, udah nasinya anget, ngepul-ngepul, ada gorengan, ada tempe, ada tahu, ada sedikit sayur, lalapan plus sambal, ada semua. Itu kalau sudah makan kayak gitu, wow gitu aja. Lewat itu yang namanya hosting kuliner itu mah settingan itu. Kalau ini benar, saya nggak bilang itu settingan, ya memang saya ngerasain sendiri. Wow, orang bilang itu sebakul habis ya amblas kalau seandainya kita nggak batasin ya. Karena memang faktor itu terasa banget ya. Lapar itu karena sehat, lapar, dan kita terima apa adanya, rasa syukur itulah kunci utama kita bisa menikmati makanan, kita bisa merasakan lezatnya makanan. Jadi kembali lagi, perbedaannya seperti itu kawan-kawan, bahwa kalau kita itu bisa berada di dalam lingkungan yang memang mendukung tubuh kita, mendukung rileks kita, dan mendukung kenyamanan kita, itulah yang membuat kita akan menjadi lebih bisa menikmati apa yang kita punya gitu. Simple kok sih, simple aja. Nah, ini adalah berupa sharing saja pada teman-teman audiens siapapun juga yang mungkin mulai berpikir bahwa ya sudah saatnya saya itu harus menikmati yang saya miliki. Dan satu lagi, manusia juga butuh, ada batasnya sebetulnya. Jenuh itu ada batasnya. Dalam ini jenuh bekerja ya why not, mungkin mulai berpikir syukur kalau sudah punya aset, sudah ini. Nanti berikutnya ini hanyalah sebuah gambaran awal tentang saya memberikan gambaran ngobrol ngalor ngidul, ngoyoworo ini bahasa Jawa, ngoyoworo ngalor ngidul ini saya harapkan bisa memberikan sebuah gambaran inspirasi tentang perbedaan pada saat kita hidup di kota dan kemudian pindah di desa, yang itu nanti akan ya saya menggali pengalaman saya setelah ini akan saya sharing pada teman-teman, kepada siapapun juga, entah mereka yang sudah pensiun atau mempersiapkan diri, atau bahkan mereka yang masih dalam taraf dini bekerja untuk mempersiapkan di jauh hari ya. Itu beberapa segmen dari video ini untuk saya sharing, yang kemudian dengan itu akan memberikan gambaran yang lebih komplit lah gitu ya. Ini hanya anggap saja sebagai, kalau sebuah buku itu pendahuluan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi, kalau misalkan Anda suka, silakan Anda like, silakan Anda kasih komen. Kalau Anda berniat untuk berkelanjutan, silakan subscribe. Silakan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain, atau saudara-saudara yang lain, atau siapapun juga. Bahkan teman-teman Anda yang ada di luar negeri, terserah. Itu adalah merupakan sebuah inspirasi yang mungkin ingin saya bagikan, yang saya rasakan. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, salam dari desa, salam sehat, dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Nur Hadi.